Yo guys, balik lagi kita bahas kasus yang terjadi ya, kebakaran di Los Angeles. Nah, ini ada aktor James Woods menangis rumahnya di Los Angeles terbakar karena usai dukung Israel. Katanya seperti itu guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Aktor James Woods menangis, rumahnya di Los Angeles terbakar hebat karena usai dukung Israel. Berikut reaksi netizen. Mau kasihan ke mereka, tapi mereka kaya-kaya jir. Orang Amerika ngungsinya nggak sampai ke sini kan. Orang sini kan kalau lihat bule pada kampungan. 2 orang terzulimi terkabulkan di bulan Rojab. Alhamdulillah, dari kami semua di seluruh dunia, LA adalah tempat sarangnya muslim imigran. Alhamdulillah. Banyak saudara muslim mamaku di sana. Ente jangan so tahu seolah-olah di sana Nasrani semua. Agama lo jahat banget, bunuh-bunuhin orang. Waduh. Kita lihat lagi. Ini ada kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 226 ya. Kita lihat beritanya guys. Hostages aren't back. I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken. Benarkah ucapan Donald Trump akan janjikan Gaza seperti neraka menuai karma? Kebakaran bersejarah terus melanda wilayah Los Angeles di California, menyebabkan banyak orang mengungsi dan menimbulkan kerusakan yang meluas dari laut hingga pegunungan, termasuk di wilayah pemukiman mewah. Banyak yang menganggap kebakaran hutan di Los Angeles sebagai salah satu skenario Tuhan dan pembalasan atas dukungan Amerika terhadap Israel. Mereka menganggap bahwa ini adalah hukuman Tuhan atas dukungan Amerika bagi Israel yang membakar Palestina. Amerika terbakar dengan kekuatan Tuhan. Neraka yang dijanjikan Trump untuk Gaza, Palestina, dan Timur Tengah melahap hangus duluan kota Los Angeles di Amerika. Dan tahukah sahabat, bahwa luas Gaza di Palestina itu sekitar 360 km persegi, sedangkan luas kebakaran di Los Angeles, Amerika, sekitar 360,2 km persegi. Luasnya nyaris sama bukan? Subhanallah. Lagi rame banget pada ngomongin kejadian di LA itu akibat ngejokes tentang Tuhan di Golden Globes. Nikki Glaser ngomong, "No wonder in this godless town." Setelah adalah ngejokes yang menurut gue gak seberapa lucu itu. Sebenarnya kalau kita garis bawahi atau kita ambil pelajarannya adalah jangan pernah ngejokes ngebawa nama Tuhan. Tuhan apapun yang kalian percayai. Sending a lot of prayers untuk teman-teman yang ada di LA, untuk orang-orang yang terkena dampaknya. But again, yang harus kita ingat adalah do not ever mocking God. Ingat, apa yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur hal-hal baik, akan menuai hal-hal baik pula. Tapi kalau kita menabur hal-hal jahat, kita akan menuai hal-hal yang kita attract, yang kita bicarakan. So yeah, God bless all. All hell will break out in the Middle East. Ketika dengan sombongnya mereka mengancam akan menjadikan Gaza neraka, seketika itu sang pemilik bumi beserta isinya turun tangan, pasukan-pasukannya mengelulukan lantahkan kota Los Angeles katanya. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Tuh lihat kebanyak banget tuh ya. Kebakaran tuh mobil. Kayak di film-film ya. Lu udah tahu belum, Brin? Banyak teori konspirasi yang bertebaran tentang kebakaran Los Angeles baru-baru ini. Bahkan banyak yang beranggapan kalau kebakaran ini sudah diketahui sebelumnya dan ada rencana tertentu di belakangnya, Rin. Kok bisa? Bukannya ini murni karena bencana alam dan kekeringan, ditambah lagi angin yang kencang, Rin. Iya, informasi yang beredar begitu. Namun banyak yang curiga karena skala kebakarannya ini terbesar dan terparah sepanjang sejarah Amerika. Lu udah tahu belum kalau banyak yang menduga ini sudah terencana? Banyak dari perusahaan asuransi yang dikatakan menghentikan klaim asuransi atas kebakaran 3 bulan sebelum kejadian
kejadian ini terjadi dan banyak yang melaporkan adanya letupan-letupan listrik di rumah mereka sebelum kebakaran ini terjadi. Wow, iya juga ya. Emangnya ada rencana apa di belakangnya sesuai dengan teori konspirasi yang beredar? Nah, menurut dugaan yang beredar, kalau kamu search di Google, itu ada smart city yang bakal dibangun di tahun 2028 di Los Angeles. Tentu aja susah banget dong kalau ngebangun kota seperti ini di tengah kota yang udah ada. Apakah semuanya itu berkaitan? Waduh. Ini juga ada kondisi terkini Los Angeles, California pada hari Senin kemarin, guys. Beneran atau editan ya? Beneran sih itu harus gelap banget. Корреспондент наши коллеги. Nah, ini juga ada lagi nih ya, Los Angeles masih lanjut membara katanya. Api disertai badai di California tadi malam berlanjut ke bagian Clarava dan wilayah lainnya, guys. Serem banget tuh. Terdengar di video amatiran ini mengatakan angin bagai mengandung api katanya, guys. Padahal angin mengandung api telah ada dalam keterangan Al-Quran katanya gitu, guys. Tuh di Quran surat Al-Baqarah ayat 266 ya, surat kedua. Nah, ini di Los Angeles ya, yang di atas kebakaran hutan seperti menonton film Hollywood. Yang di bawah New York ya. New York juga katanya kebakaran juga. Bener apa enggak nih? Kita lanjut lagi. Seperti neraka api yang gak terkendali dan gak ada ampun, gak ada gencatan, dan ini semua bukan karena misil atau ulah siapapun. Ini terjadi secara tiba-tiba. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang diomongkan Bapak Donald Trump? All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Memang benar ya Pak, kata adalah doa Pak. Kebakaran hebat yang ditiupkan angin yang kencang di tengah udara yang kering menyebabkan api secara cepat melahap seluruh wilayah Los Angeles dan menjadikannya seperti neraka dalam beberapa hari saja. Nah, menurut CNBC Indonesia bahwa api ini telah menghancurkan 13.700 hektar atau sekitar 137 km, setidaknya 1.000 bangunan dan juga 10 korban yang kemungkinan akan terus bertambah. Lalu bagaimana dengan dampak ekonomi? Nah, diperkirakan dari Esweather mencapai 135 miliar dolar hingga 150 miliar dolar atau sekitar 2.430 triliun rupiah. Lalu apakah asuransi akan menjamin semua klaim ini? Nah, apakah ini adalah peringatan di antara korban-korban yang hartanya habis ini adalah mereka yang mendukung genosida? Butuh waktu 1 tahun untuk menghabiskan Gaza, tapi cuma beberapa hari aja untuk menghabiskan wilayah ini. Jika Tuhan sudah berkehendak, silakan kalian berpendapat sendiri. Ini juga ada nih kebakaran Los Angeles masih belum padam. Api kini lalap apartemen di New York, AS. 8 orang terluka, guys. Gelap banget di sini. Panas banget tuh. James Wood, Mandy Moore, dan lain-lainnya yang kemarin itu pro banget sama genosida di Palestina sekarang sedang menangis, guys, karena rumahnya kebakaran. Nah, ini adalah bukti tweetnya si James Wood ya. Kapan tahu nih pas dia bilang tidak ada gencatan senjata, nggak ada kompromi, nggak ada pengampunan. Sekarang terus dia bilang terima kasih Israel tidak mendengarkan si Biden, si Master Wayang lah, nice job. Sekarang lah, nice job. Orang-orang pada meledek kalau James Wood sudah menjadi James Charcoal. Tapi yang lebih lucu lagi adalah wawancara emak-emak ini. Ini dari CBS News. Emak-emak ini diwawancara, katanya dia sangat pedih hatinya melihat rumahnya terbakar dan bagaimana dia harus menjelaskan ke bayinya, anaknya yang baru berumur 3 tahun kalau mereka tuh nggak punya rumah lagi. Terus orang-orang juga pada komen kayak, tenang aja Bu, Anda nggak sendiri Bu. Itu juga yang dirasakan ibu-ibu di Gaza ya. Memang Tuhan itu punya cara sendiri untuk membalas orang-orang yang keji. Dan keberpihakan itu penting ya, karena dari keberpihakan kita tahu kalau orang itu di posisi yang sama, mereka akan melakukan hal yang sama juga. Nah, setuju dengan Mbak ini. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.